Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana, NIM 152180008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka, teori, konsep, variabel, indikator, dan item. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari kajian teori dan empiris. Pengertian dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah mempelajari, memahami, dan mengutip berbagai teori, pandangan, pendapat, pernyataan dari para ahli yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti misalnya jurnal, hasil penelitian terdahulu, literatur, dan buku-buku ilmiah lainnya. Nah, dalam tinjauan pustaka harus memenuhi minimal 3 kriteria agar studi kepustakaan yang dilakukan dapat dikatakan baik. Yang pertama itu ada relevansi. Nah, relevansi sendiri ini berkenaan dengan kecocokan antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan. Artinya, makin sesuai variabel-variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dikemukakan, maka makin baik pula studi kepustakaannya. Lalu yang kedua ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. Nah, jadi makin banyak buku atau kepustakaan yang dibaca atau dikemukakan, nah makin lengkap juga kepustakaannya. Nah, itu berarti studi kepustakaannya juga makin baik. Nah, yang terakhir itu ada kemutakhiran. Nah, kemutakhiran ini berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka makin mutakhir juga kepustakaannya. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan tinjauan pustaka. Yang pertama itu menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, maksudnya ini, jadi pada praktiknya kan peneliti sering mengalami kesulitan. Nah, untuk merumuskan masalah yang layak untuk diteliti itu. Nah, jadi masalah yang diteliti pada hakikatnya itu merupakan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, di samping membantu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, nah studi literatur juga dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi variabel baik secara konseptual ataupun secara operasional. Nah, yang lebih penting ialah dapat membantu mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang secara konseptual ataupun operasional penting untuk diteliti. Tujuan yang kedua itu membedakan hal-hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, ini itu dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi penelitian atau karya di masa lalu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa penelitian masa lalu itu dapat menjadi bahan atau setidaknya itu memberikan inspirasi terhadap penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Nah, khususnya itu kayak penemuan-penemuan sebelumnya itu dapat memberikan arahan kepada kita dalam melakukan penelitian saat ini. Nah, kita tuh sering mendapatkan banyak hasil penelitian di masa lalu, menyarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut atau mendalam mengenai topik yang sudah diteliti. Nah, yang ketiga itu melakukan sintesa dan memperoleh perspektif baru. Nah, maksudnya ini, jadi jika seorang peneliti itu dengan cermat dapat melakukan sintesa hasil-hasil penelitian yang sejenis di masa lalu, maka ada kemungkinan peneliti tersebut menemukan sesuatu yang penting mengenai gejala yang sedang dipertanyakan dan cara-cara bagaimana mengaplikasikan ke dalam konteks penelitian saat ini. Nah, pada umumnya para peneliti lebih memilih hal-hal yang bersifat spesifik daripada hal-hal yang bersifat umum. Lalu yang keempat, menentukan makna dan hubungan antara variabel. Nah, menentukan makna dan hubungan antara variabel ini ya karena semua variabel yang diteliti itu harus diberi nama, didefinisikan, dan disatukan dengan masalah yang sudah dirumuskan beserta hipotesanya. Nah, jika seseorang melakukan
proses mendefinisikan variabel tanpa melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu, itu memungkinkan akan terjadi kesalahan dalam pendefinisian variabel. Nah, dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti yang bersangkutan akan mendapatkan tuntunan secara teori, cara-cara mendefinisikan suatu variabel, dan juga kemungkinan-kemungkinan adanya variabel yang secara konseptual sudah didefinisikan oleh peneliti sebelumnya. Lalu yang terakhir itu tujuannya merumuskan hipotesa. Nah, pada prinsipnya itu peneliti kuantitatif adalah menguji hipotesis. Jadi untuk menguatkan hubungan antara variabel yang tertuang dalam hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis harus mengacu pada kerangka atau tujuan pustaka. Nah, kan kajian pustaka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kajian teori. Nah, kajian teori ini, teori merupakan suatu himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang memberikan suatu pandangan atau sistematis mengenai gejala dengan merinci ya hubungan-hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramal fenomena atau gejala. Nah, pengertian tersebut dikemukakan oleh Kerlinger. Nah, kajian teori ini teori yang digunakan untuk mendasari penelitian dan teori yang menunjukkan hubungan antara variabel dari penelitian. Lalu yang selanjutnya itu ada kajian empiris. Nah, kajian empiris sendiri merupakan penelitian sebelumnya atau terdahulu yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan dalam penelitian sebelumnya, yang selanjutnya itu untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jadi kajian empiris tersebut merupakan penelitian terdahulu yang mendasari penelitian saat ini, atau variabel yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan variabel yang digunakan dalam jurnal. Jadi tiap hubungan yang terbentuk itu harus didasarkan pada minimal 2 jurnal. Nah, terus jurnal yang digunakan pun harus yang bagus atau berreputasi dan memiliki tahun terbit itu 10 tahun terakhir, yaitu seperti tahun 2012 sampai 2021. Nah, yang selanjutnya itu ada teori. Nah, landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori yang berasal dari studi kepustakaan yang berfungsi sebagai kerangka teori dalam penyelesaian penelitian. Nah, pengertian tersebut dikemukakan menurut Sugiono pada tahun 2004. Nah, secara operasional, langkah-langkah yang digunakan untuk membuat landasan teori adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Lalu yang kedua itu mencari sumber sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Nah, yang ketiga itu melihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang kelima itu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Nah, lakukan analisis, rangkum, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir itu mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan bahasa sendiri. Nah, sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Selanjutnya itu ada konsep. Nah, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Nah, itu menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001. Nah, sedangkan Smith dan Albaum pada tahun 2005 mendefinisikan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk oleh suatu generalisasi sehubungan dengan hal-hal khusus. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada variabel. Variabel ialah sesuatu yang berbeda atau bervariasi. Penekanan kata sesuatu diperjelas dalam definisi kelima, yaitu simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai. Nah, definisi abstrak tersebut akan lebih jelas bila diberi contoh sebagai berikut. Yang pertama itu hubungan antara kompetensi dosen dengan prestasi belajar. Lalu pengaruh warna terhadap minat beli sepeda motor, hubungan antara promosi dengan volume penjualan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel merupakan atribut, ciri, sifat, kemampuan, dan ukuran lainnya yang berbeda-beda, bervariasi, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji atau dipelajari. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada jenis-jenis variabel. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan detail mengenai jenis-jenis variabel karena telah dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin. Nah, jenis-jenis variabel di sini itu ada variabel independen atau dependen, variabel intervening, variabel luar biasa, dan variabel moderating. Lalu masuk ke indikator. Nah, pengertian dari indikator. Nah, menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Indikator sebagai alat petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Nah, fungsi dari indikator itu sendiri, yang pertama untuk mewakili permasalahan pokok dalam penelitian, dan yang kedua itu untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam penelitian. Yang selanjutnya itu ada item. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir. Item merupakan bagian sistematis penulisan landasan teori pada tinjauan pustaka atau telaah pustaka. Jika suatu penelitian tersebut indikatornya bias, dipecahkan lagi. Item merupakan landasan teori yang paling terakhir digunakan untuk menyelesaikan suatu penelitian. Nah, item sendiri merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukir variabel yang diteliti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.